Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya Fajri Ramadan dengan NIM 2011010063 akan menampilkan, mempresentasikan hasil tugas Maharatul Kitabah saya yang berjudul Thariqu Kitabatur Rasail, metode penulisan surat. Pembahasan pengertian metode penulis, cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang dimaksud dengan metode penulisan surat adalah cara atau teknik dalam penulisan sebuah surat yang baik dan benar. Maka dalam penulisan surat ini tidak boleh asal-asalan dalam pembuatannya, harus dengan metode atau cara-cara penulisan yang benar. Apalagi dalam penulisan surat resmi atau surat penting yang mengharuskan tidak adanya kesalahan dalam surat tersebut. Bahkan ketika menulis surat resmi atau kita pernah menerima surat dari seseorang, tak jarang di dalamnya menemukan ketidakjelasan, kekurang runtutan sajian, kekeliruan bahasa, dan ketidakjelasan format yang digunakan. Untuk itu ada beberapa kaidah yang harus kita perhatikan. Antara lain, 1. Mengetahui fungsi surat, di antaranya sebagai alat bukti tertulis, bukti historis, alat pengingat, duta organisasi. Kemudian kita mengenal pedoman penulisan surat. Isi surat harus singkat, jelas, dan sopan. Bahasa surat sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dengan bahasa yang baku dan benar. Kemudian kecakapan menulis surat. Yang ketiga itu mengetahui jenis surat. Menurut isinya, surat terbagi menjadi dua, yaitu surat niaga dan surat pribadi. Kemudian menurut maksud dan tujuannya, seperti surat perintah, surat keputusan, dan lain-lainnya. Kemudian menurut wujudnya, menurut sasarannya, menurut jaminan dan keamanan isinya, menurut urgensinya, menurut cara penyampaiannya. Lalu bagaimana ciri-ciri surat yang baik dan benar? Dalam menulis surat yang baik juga harus memenuhi banyak syarat dan ciri-ciri. Surat yang baik haruslah objektif, sistematis, singkat, tidak bertele-tele, jelas maksud asalnya, lengkap isinya, sopan, dan menarik wujud fisiknya. Berikut di antara bagian dalam surat. 1. Itu menunjukkan kepala surat. Bagian yang kedua itu nomor surat. Yang ketiga itu tanggal, bulan, dan tahun surat. Yang keempat itu lampiran. Yang kelima, hal atau perihal. Yang keenam, alamat. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Yang kesembilan, salam penutup. Yang kesepuluh, nama organisasi. Yang kesebelas, nama terang dan tanda tangan penanggung jawab surat. Yang nomor 12, tembusan jika ada. Kemudian nomor 13, inisial atau kaki surat jika ada. Kemudian fungsi dari setiap bagian-bagian surat. Yang pertama itu kepala surat. Paling atas dalam surat adalah kepala surat atau yang dikenal dengan kop surat. Kop surat memuat informasi mengenai nama, logo, identitas, dan alamat kantor lembaga pengirim surat. Bagian kepala surat biasanya terdiri dari hal-hal berikut, diantaranya yaitu nama lembaga, logo lembaga, alamat lembaga, nomor telepon, kode pos, alamat email, dan website lembaga. Kemudian bagian yang kedua itu tempat dan tanggal surat. Bagian surat berikutnya adalah tempat dan tanggal surat. Yang pencantuman tempat dan tanggal surat ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai kapan dan dari mana surat tersebut dikirim. Contoh penulisan tempat tanggal surat: Surabaya, 26 September 2018. Yang ketiga itu nomor surat.
Dalam surat resmi selalu ada nomor surat yang dicantumkan. Penomoran surat ini dilakukan oleh surat resmi yang dikirim oleh lembaga, instansi, perusahaan atau organisasi yang resmi dan terdaftar. Penggunaan nomor surat biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Fungsi dari nomor surat ini adalah untuk memudahkan pengaturan dan penyimpanan surat serta mengetahui jumlah surat yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Contoh penulisan suratnya itu 045 garis miring BNS garis miring 01 garis miring 08 garis miring 2017. Bagian yang keempat itu lampiran yang disertakan. Pada beberapa surat juga terdapat lampiran yang disertakan. Bagian lampiran merupakan penjelas yang memberi informasi bahwa ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut. Jika misalnya tidak terdapat berkas atau dokumen yang dilampirkan, maka bagian lampiran ditiadakan. Kemudian bagian yang kelima itu bagian hal atau perihal. Bagian surat resmi berikutnya adalah bagian hal atau perihal yang fungsinya adalah memberi petunjuk pada pembaca tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat tersebut. Singkatnya, hal atau perihal hampir sama dengan judul pada surat yang berjudul. Tata cara penulisan hal atau perihal yaitu tidak ditulis dengan huruf kapital keseluruhannya, tapi pada huruf pertama kata utamanya saja. Di akhir hal atau perihal juga tidak perlu diberikan tanda titik. Yang keenam itu alamat tujuan. Alamat tujuan juga menjadi salah satu bagian surat, yaitu alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Terdapat dua alamat tujuan yang ditulis, yakni alamat luar yang ditulis di sampul surat serta alamat dalam yang ditulis di bagian dalam kertas surat. Pada alamat di bagian sampul harus ditulis secara lengkap, sedangkan di bagian dalam alamat tujuan boleh ditulis bagian saja. Biasanya juga ditujukan kepada orang atau instansi yang dituju menggunakan kata-kata seperti bapak atau ibu atau yang terhormat. Hal-hal yang diperhatikan dalam penulisan alamat surat: bisa menggunakan kata yang terhormat dengan singkatan YTH. Kemudian bisa menggunakan sebutan bapak, ibu, atau saudara. Di akhir tiap baris tidak perlu diberikan tanda titik. Kemudian dianjurkan menyertakan kode pos untuk memudahkan pengiriman surat pada yang dituju. Contoh penulisan alamat tujuan surat: yang terhormat Direktur PT Maju Jaya, Jalan Erlangga nomor 15, Surabaya. Kemudian bagian yang ketujuh itu salam pembukaan. Bagian surat berikutnya adalah bagian salam pembukaan. Fungsi salam pembukaan adalah untuk membuka pembicaraan dalam surat sesuai adab sopan santun. Salam pembuka berisi sapaan-sapaan yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat. Penulisan salam pembuka diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Contoh salam pembuka itu: dengan hormat, koma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koma, selamat pagi, koma. Kemudian bagian yang ke-8 yaitu isi surat. Bagian ini merupakan inti dari surat. Isi surat memuat apa saja yang perlu disampaikan kepada oleh pengirim kepada lembaga yang dituju atau orang yang dituju. Layaknya bentuk karangan pada umumnya, isi surat terdiri dari 3 bagian, yakni bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Bagian pembuka berisi pengantar bagi pembaca untuk mengetahui isi dan berita yang akan disampaikan oleh pengirim surat. Bagian inti berisi maksud dan tujuan utama dari pengiriman surat. Bagian penutup berisi penegasan dan kesimpulan dari isi surat secara keseluruhan. Bagian yang ke-9 itu salam penutup. Bagian salam penutup biasanya berada pada akhir surat. Salam penutup digunakan sebagai ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim pesan, meski tidak harus ada.
Penulisannya diawali huruf kapital dan diakhiri oleh tanda koma. Contoh salam penutup, hormat kami, koma, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koma, terima kasih, koma. Bagian yang ke-10 itu nama pengirim dan tanda tangan. Pada bagian bawah surat harus terdapat nama pengirim beserta tanda tangannya. Nama yang tercantum adalah nama lengkap atau nama terang dari pengirim atau orang yang bertanggung jawab pada pengiriman surat tersebut. Selain itu juga dibubuhi tanda tangan dari pengirim. Bagian yang terakhir atau yang ke-11 yaitu tembusan. Bagian tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Meski begitu, tidak semua surat memiliki tembusan. Sekianlah pembahasan mengenai metode penulisan surat. Sekianlah presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.